Hai, Shalom, puji nama Tuhan. Akhirnya kita bisa ketemu kembali, walaupun jarak yang memisahkan ya. Puji Tuhan, saat ini aku bisa record. Akhirnya setelah tadi live IG itu benar-benar sinyalku benar-benar jelek. Tapi puji nama Tuhan, dengan apapun masih bisa kita lakukan ya, untuk sharing, untuk kita berbagi berkat satu sama lain. Nah, saat ini mau sharing sih, gimana kita mengikut Kristus dalam situasi tersusah seperti ini. Ini bukan cuma kita yang susah ya kan, yang kesusahan menghadapi hari demi hari, bahkan semua orang di dunia juga susah menghadapi hari-harinya. Aku mau sharing, kita lihat dari sisi kerja ya, untuk teman-teman yang sudah bekerja. Kemarin aku diberi pertanyaan, gimana sih kakak menghadapi hari demi hari waktu saat di pekerjaan. Ya, kalau menghadapi di kerjaan sih benar-benar ini ya, sangat terdampak. Dampaknya itu luar biasa. Waktu awal-awal corona datang itu bulan Maret, sekitar bulan Maret. Itu benar-benar bingung harus gimana, harus berbuat seperti apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu berikan hikmat, Tuhan selalu berikan jalan. Waktu itu aku bekerja, misalnya nih waktu berangkat pagi itu harus benar-benar ekstra teliti apa yang harus dibawa. Kayak new normal gini nih, walaupun dulu awal-awal belum new normal, aku sudah melakukan hal itu sejak awal ada corona. Gimana ribetnya, luar biasa kan. Terus kalau aku kan berangkat pulang PP itu naik bis, naik bis benar-benar tertutup semua dari atas sampai bawah, ini pakai masker, pakai jaket dan sebagainya. Ini secara istilahnya kayak teknis ya. Jadi aku menghadapi hari-hari itu rasanya capek banget. Tapi ya harus tetap semangat, tetap sukacita. Jadi yang membuat aku sukacita adalah di kantor nanti aku bisa ketemu teman-teman, bisa ketawa bareng. Walaupun kerjaan banyak, tapi kan tetap sukacita gitu. Kalau dari sisi perusahaan, waktu awal-awal corona ini, waktu awal tahun ya istilahnya, Januari, Februari, Maret berarti. Waktu itu benar-benar terdampak banget di perusahaan. Perusahaan bingung kan karena ekspor. Jadi kita menunggu pesanan dari buyer dari luar negeri untuk kita buatkan barangnya gitu kan. Jadi kalau mereka pesan, kita baru bikin nih karena kita custom. Nah, di situ sangat turun banget pesanan-pesanan itu. Bahkan yang biasanya bisa sampai 10 kontainer, 8 kontainer kayak gitu kan. Itu cuma 1, 2, itu pun dalam 1 minggu. Bukan setiap hari. Dan perusahaan juga bingung gimana menghadapinya. Dan orang-orangnya pun mereka kebingungan, tapi mereka butuh uang. Kalau dari sisi pekerjaan seperti itu. Jadi karena pemasukan sedikit, kadang juga ada yang diputus hubungan kerja, di PHK waktu sebelum Lebaran. Dilihat, jadi alasannya itu dilihat mana yang rajin, mana yang jarang masuk, yang banyak izinnya. Kalau orang-orang produksi, maksudnya orang harian, itu kan mereka ada yang rajin, ada yang enggak gitu kan, kadang bolos-bolos gitu. Nah itu mereka akhirnya yang sering bolos, atau yang izin berapa kali aja, itu langsung cut. Jadi lumayan banyak pengurangan. Nah ini waktu awal tahun ya istilahnya, Januari, Februari, Maret berarti. Waktu itu benar-benar terdampak banget di perusahaan. Perusahaan bingung kan karena ekspor. Jadi kita menunggu pesanan dari buyer dari luar negeri untuk kita buatkan barangnya gitu kan. Jadi kalau mereka pesan, kita baru bikin nih karena kita custom. Nah, di situ sangat turun banget pesanan-pesanan itu. Bahkan
yang biasanya bisa sampai 10 kontainer, 8 kontainer gitu kan, itu cuma 1, 2, itu pun dalam 1 minggu, bukan setiap hari. Dan perusahaan juga bingung gimana menghadapinya, dan orang-orangnya pun mereka kebingungan, tapi mereka butuh uang. Kalau dari sisi pekerjaan seperti itu. Jadi karena pemasukan sedikit, kadang juga ada yang diputus hubungan kerja, di PHK waktu sebelum Lebaran. Dilihat, jadi alasannya itu dilihat mana yang rajin, mana yang jarang masuk, yang banyak izinnya. Kalau orang-orang produksi, maksudnya orang harian, itu kan mereka ada yang rajin, ada yang enggak gitu kan, kadang bolos-bolos gitu. Nah itu mereka akhirnya yang sering bolos, yang beberapa yang izin berapa kali aja, itu langsung cut. Jadi lumayan banyak pengurangan. Itu sih salah satunya. Kasihan ya, mereka jadi nggak punya pekerjaan. Jadi efeknya itu akhirnya efeknya global. Kalau pekerjaan ya, akhirnya efeknya global. Mereka pengangguran, mereka bisa kasih makan keluarga, mereka harus cari pekerjaan lain. Ya kalau orang itu baik ya, kalau jelek kan dia bisa kriminal. Nah, efeknya bisa sampai ke situ. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu pelihara aku dan keluarga, selalu dicukupkan. Itu secara pribadi itu tadi sih. Jadi harus ekstra hati-hati, harus beliin itu sanitizer, bawa sendiri disinfektan kemana-mana, tisu basah dan lain sebagainya. Itu betapa ribetnya setiap hari, betapa beratnya tas setiap hari, harus bawa makan sendiri, harus masak sendiri kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu sertai. Nggak lupa juga kayak vitamin gitu, harus minum setiap hari. Ya begitulah doping vitamin itu juga teman-teman juga harus ini sih, harus konsumsi. Kondisi emosionalnya, kalau kondisi emosionalnya ya itu tadi, jadi kan karena gampang capek, terus takut aduh aku nanti ketularan ini gitu kan ya, jadinya bad mood kadang, terus kadang sedih, kadang kepingin nangis sendiri, aku gini, kenapa aku harus gini gitu kan. Tapi lagi-lagi disituan si partner ini dia langsung gak usah mikir kayak gitu, kalau mikir kayak gitu kan nanti tambah imunmu nanti tambah turun, terus nanti siapa yang ngobatin kan, kita harus kemana, nggak ada uang untuk itu kan. Jadinya mikir oke, harus mikir gimana caranya aku harus sehat, Tuhan Yesus pasti sertai kayak gitulah. Terus gimana caranya kakak menyangkal diri mengikut jejak Kristus kalau waktu bekerja tuh ya, cara menyangkal dirinya ya aku tetap sukacita, bahwa hari demi hari itu sukacita walaupun kadang dia menyebalkan kan. Jadi ya dipikir nantilah kalau yang menyebalkan itu, terus dibawa sukacita, mikir enaknya aja lah, happy-nya aja gitu, terus selalu bersyukur walaupun memang berat ya. Kalau aku secara pribadi naik bis, turun bis, naik angkot, turun angkot, naik ojek, begitu juga boleh setiap hari. Itu sih sebenarnya di situ, jadi kan badan cepat capek seperti itu. Tapi puji Tuhan sekali, waktu itu kan di perusahaan sempat ada rapid test dan hasilnya negatif. Itu bagiku mujizat banget, yang setiap hari aku harus ketemu orang di dalam kendaraan itu ngerumbul gitu kan. Tapi wow banget sih, hasilnya negatif. Puji Tuhan. Buat teman-teman semuanya, aku punya pesan sih. Kalau dalam menghadapi situasi susah seperti ini, harus menghadapi virus, harus menghadapi misalnya orang-orang yang jahat gitu kan, kita bijaksana aja sih. Kita lebih ke menjaga diri sendiri, terus jaga keuangan sendiri, dihemat-hemat
kalau nggak ada yang penting nggak usah dibeli kayak gitu, nggak usah pergi-pergi dulu. Terus nurutlah sama orang tua ya. Orang tua memang cerewet banget, memang cerewet ya, cuma mereka itu ada baiknya. Terus berkegiatan lah yang positif. Misal ini kalau ada yang ini sekarang kan lagi hits bikin podcast, tutorial kayak kemarin itu ya, banyak yang bisa kalian lakukan di rumah bersama keluarga, bareng kakak, adik, keluarga, siapalah gitu kan. Bikin yang bermanfaat, baik lagi kalau bisa dijual kan, itu bisa jadi pemasukan kalian, ditabung, itu nanti untuk masa depan kalian sendiri. Terus senantiasa bersyukur, senantiasa dekat sama Tuhan, itu terutama. Kalau nggak dekat sama Tuhan, kalian pasti kosong dan hambar aja sih, nggak enak gitu. Walaupun kan sekarang ibadah nggak selalu di gereja ya, di gereja pun dibatasi, tapi hadirat Tuhan itu ada dimanapun. Kalian itu juga gereja, jangan lupa kalian itu juga bait Allah. Kalian itu gereja, memuji Tuhan di mana, baca renungan di mana, baca firman Tuhan di mana, sharing di mana, itu juga pelayanan. Dan hidup kalian itu adalah pelayanan. Seperti itu. Aku punya ayat sih, Filipi 4 ayat 6 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutahui di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13 ini benar-benar ayatku dari kecil. Entah aku suka gitu sama ayat ini. Kayak tenanglah nak, aku selalu ada sama kamu. Kamu perkara-perkaramu apapun yang kamu hadapi pasti aku bantu. Aku yakin kalau teman-teman yang sekolah susah ya, sekolah ya online gitu, banyak tugas ya. Aku kalau lihat partnerku ini, Mas Yuda nih, dia selalu bikin soal, selalu bikin pembelajaran. Jangan salah, guru tuh juga memikirkan kalian seperti itu. Dan semuanya saling membantu. Kalian mengerjakan tugas, guru juga mengerjakan apa yang jadi tugasnya. Terus untuk yang kuliah memang gampang lah, paling cuma ngerjain tugas, terus gak sepadat sekolah. Tapi percaya, pegang kepercayaan orang tua untuk kepada kalian itu, karena bayar kuliah juga gak murah. Kalau bisa nilainya yang bagus-bagus supaya dapat beasiswa misal. Banyak hal lah yang bisa kalian lakukan di luar sana. Untuk yang bekerja tetap semangat, untuk yang berwirausaha juga tetap semangat, walaupun ini kelihatannya online itu juga naik ya. Tapi yang seperti contohnya kayak Alek, kayak Ira, kayak siapapun, Step, kalian-kalian yang buka usaha, Tuhan senantiasa memberkati. Dan semuanya, teman-teman PRBK, semua teman-teman di gereja, siapapun anak-anak muda di dunia ini, Tuhan Yesus memberkati hikmat, memberkati kepandaian, kebijaksanaan, kreativitas, dan apapun itu yang luar biasa. Tuhan senantiasa memberkati. Sehat selalu ya teman-teman. Salam dari sini. Tuhan Yesus memberkati.